Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang payback period dan benefit cost ratio. Nah, untuk payback period dan benefit cost ratio, kita akan singkat dengan PBP dan BCR. Nah, tapi untuk minggu ini kita akan memulai dulu atau yang akan kita pelajari adalah payback period, sedangkan yang minggu depan adalah tentang benefit cost ratio. Oke? Jadi di sini kita lihat payback period dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah payback period tanpa bunga, yang kedua adalah payback period dengan bunga. Ya, jadi payback period tanpa bunga di sini adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal dari suatu investasi dengan menggunakan net cash flow yang dihasilkan oleh investasi tersebut pada I sama dengan 0. Nah, sedangkan yang payback period dengan bunga di sini menentukan periode waktu yang dibutuhkan hingga penerimaan ekivalen dari investasi melebihi pengeluaran modal ekivalen. Ya, jadi kita akan lihat di sini payback period ini adalah kita akan kira-kira menghitung apabila kita melakukan pinjaman itu berapa lama waktunya kita untuk bisa membayar atau mungkin bisa mendapatkan keuntungan ya. Jadi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang payback period tanpa bunga dan yang dengan bunga. Jadi payback period tanpa bunga, jadi kita misalkan di sini adalah F0 sama dengan biaya awal investasi, lalu FT adalah net cash flow dalam periode T. Maka payback period adalah nilai terkecil N yang memenuhi persamaan seperti pada rumus yang ada di sini ya. Jadi yang akan kita lihat di sini, kita akan lihat perbandingannya, pilih alternatif investasi dengan nilai N terkecil atau memiliki periode pengembalian terpendek ya. Jadi apabila kita diminta untuk menghitung atau memilih ya, memilih antara investasi yang nilainya lebih besar atau nilai N-nya lebih kecil ya, atau kita lihat dia sebagai pengembalian yang terpendek, itulah yang lebih baik dipilih ya dibandingkan dengan nilai keuntungan yang lebih besar. Di sini kelemahannya, kalau di payback period tanpa bunga, yang pertama dia mengabaikan time value of money ya. Jadi dia memang tidak memperdulikan adanya time value of money. Yang kedua, mengabaikan besar dan waktu cash flow serta ekspektasi umur investasi ya. Jadi dia memang mengabaikan bagaimana kira-kira umur dari investasi tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu contoh ya. Kita lihat contohnya adalah misalnya kita punya atau ada beberapa pilihan proyek, ada pilihan proyek A di sini ya, ada proyek B dan ada proyek C, di mana proyek A ini memiliki pinjaman sebesar $1.000, sedangkan proyek B juga investasinya sebesar $1.000 dan proyek C $700. Nah, di tahun pertama di sini apabila misalnya kita mulai mencicil atau menghasilkan keuntungan sebanyak 500 ya, sebanyak 500, lalu yang di sini tahun kedua 300, tahun ketiga 200 ya, tahun keempat 200 dan seterusnya, maka kita bisa lihat di sini ada PW ya, PWI sama dengan 0, di sini PW 0 ke A ya atau proyek A, kita lihat di sini berapakah kita mendapatkan present worth-nya. Yang kita dapatkan di sini adalah misalnya 500, 300, dan 200. Nah, kalau 500 ditambah 300 dan 200 itu kan hasilnya 1000 ya. Maka sisanya inilah yang disebut sebagai present worth. Ya, sisanya ini yang kita sebut sebagai present worth dinilai sebagai 600. Nah, maksudnya adalah, jadi kalian bisa lihat ya, ini pada tahun pertama misalnya keuntungan kita 500, tahun kedua 300, tahun ketiga 200, berarti kan ini untuk membayar atau sama dengan investasi yang sudah kita berikan. Sedangkan sisanya berarti kita ini adalah keuntungan. Sehingga kalau kita lihat di sini payback periodnya adalah 3 tahun ya, dimana kita lihat di sini ya, di sini dia sudah payback period atau kira-kira kita sudah cukup punya utang, kita udah lunas utangnya di tahun ketiga. Nah, sama juga yang B di sini, yang B ternyata dia juga meminjam
$1.000, di mana $1.000 ini ternyata juga habis di tahun ketiga, ya, tapi sedangkan di sini kelihatan bahwa tahun 4, 5, dan 6-nya di sini lebih besar, maka present worth-nya adalah 7.000, sedangkan payback period-nya 3 tahun. Nah, yang ke C, ini yang ke C, ternyata yang tahun pertama ini juga masih merugi ya, masih merugi, ada pinjaman $300 lagi ya. Ada pinjaman $300 sehingga dia menjadi 1.000 ya. Lalu di sini tahun ketiga juga ya. Akhirnya di sini PW-nya yang lain 4, 5, 6 kan 0 semua atau tidak punya keuntungan mungkin ya. Jadi present worth-nya yang C ini adalah 0 sama, tapi dia karena dia sudah bisa melunasi hutangnya, maka dia payback period-nya 3 tahun. Nah, di sini seperti penjelasan yang tadi, manakah yang harus kita pilih antara proyek A, B, atau C ya? Jadi kalau kita lihat di sini, proyek A, B, atau C yang bisa kalian lihat adalah ya, jadi di sini sama ternyata ya. Payback period-nya adalah 3 tahun. Padahal tadi kalau dari keterangan di depan bahwa kalau yang 3 tahun atau maksudnya adalah kita melihat dari payback period yang paling kecil ya. Payback period yang paling kecil di sini ternyata tidak ada yang lebih dari 3 tahun, maka payback period-nya sama semua. Nah, kalau sudah sama, berarti payback period-nya yang kita lihat adalah present worth-nya yang terbesar tentunya ya. Nah, maka dari situ yang bisa dipilih adalah yang investasi B. Ya, jadi kita tidak melihat langsung pada present worth, tapi yang kita lakukan yang pertama adalah melihat dari PBP-nya atau payback period. Nah, ini yang payback period tanpa bunga. Oke, yang selanjutnya payback period dengan bunga. Payback period yang didiskontokan merupakan nilai terkecil dari N aksen dari persamaan seperti ini ya. Jadi, kalau di payback period dengan bunga, ya contohnya payback period untuk alternatif A jika I sama dengan 15%. Nah, berarti kalau misalnya tadi kita punya di sini pengeluaran investasinya 1.000, lalu tahun pertama untung 500, 300, 200, 200, dan seterusnya. Maka kita bisa hitung di sini berdasarkan tadi ya, minus 1.000 plus 500 ini adalah tahun pertama ya, di mana kita menghitung berdasarkan tabel. Di sini tabelnya adalah P per F ya. Kenapa dia memakai P per F? Karena di sini yang diketahui adalah nilai future ya, yang ditanya adalah nilai P-nya ya. Jadi dia pakai P per F di sini tabelnya kolomnya dengan I-nya 15% dan tahun pertama. Dan seterusnya dihitung ya. Maka sampai tahun kelima di sini ya sampai tahun kelima ternyata kita kenapa kok dia cuma ngitung sampai tahun kelima, Bu? Nggak sampai tahun ke-6, padahal di soalnya kan sampai tahun ke-6 ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini bahwa ternyata di tahun kelima ya, dia menghasilkan $7, di mana $7 ini sudah lebih besar dari 0. Ya, maksudnya adalah kalau di PBP kan harus pakpo gitu ya. Maksudnya tadi yang $1.000 itu harus sudah kebayar semua, baru dia akan memulai lagi dari 0 lagi ya. Nah, sedangkan di sini di tahun kelima, ternyata dia sudah melebihi dari 0. Berarti dari sinilah dia dikatakan sebagai PBP ya. Jadi kalau tadi yang dengan mohon maaf, kalau tadi yang dengan atau tanpa bunga ya, kalau tanpa bunga kan nggak ada I yang terhitung ya, maka dia di tahun ketiga saja sudah bisa PBP. Sedangkan yang ini kita harus menghitung selama dia lebih besar 0. Pada saat tahun keberapa dia pertama kali lebih besar 0, karena di sini yang diketahui pada saat dapat $7 ya, maka di $7 ini di tahun kelima. Ya, berarti di tahun ke-6 pun sudah untung. Oke, ini dia penjelasan tentang payback period yang dengan bunga. Ini juga yang lain, jadi misalkan P dollars diinvestasikan pada T sama dengan 0 dan menghasilkan benefit A atau series of equal annual. Jika A adalah persentase dari P, maka payback period dapat dicari sebagai fungsi dari interest rate I. Ya, jadi A sama dengan persen P, di mana 0 lebih kecil persen, lebih kecil 100 ya. Jadi 0 di antara 0 sampai 100
ya. Jadi kalau misalnya kita ada P dolar atau beberapa dolar yang kita investasikan pada T-nya sama dengan 0 dan menghasilkan ada benefit ya, benefitnya mungkin dipisah-pisah kayak bahasan minggu lalu, jadi ada annual benefit gitu ya, ada sisa mungkin. Nah, di situ kita maka bisa pakai rumus yang seperti ini. Oke, ini gambar di samping menunjukkan nilai N aksen atau payback period sebagai fungsi dari I atau untuk A sebagai suatu persentase dari P dalam rentang 6% sampai 40%. Oke, rumus payback period ini kalau kalian misalnya diketahui rumus payback period jika kas per tahunnya jumlahnya sama, jadi bisa kita ketahui payback period sama dengan nilai investasi per proceed penerimaan investasi. Ya. Jadi ini contoh yang lain, jadi perusahaan X mengusulkan proyek investasi dengan dana 700 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 80 juta. Berapa payback periodnya? Jawabannya adalah berarti ini yang diketahui adalah nilai investasinya 700 juta dan proceed-nya di sini adalah penerimaannya ya, per tahunnya 80 juta. Jadi payback periodnya di sini 700 juta dibagi 80 juta ya, sama dengan 8,75 tahun. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Maaf ini jadi ke sini ya. 8,75 tahun itu berarti 8 tahun 0,75-nya ini harus dirubah menjadi bulan ya. Jadi itu kan 0,75 itu 3/4, berarti 3/4 kali 12 ya, itu kira-kira 9 bulan ya. Jadi 8 tahun 9 bulan. Oke, ini rumus payback period jika kas per tahunnya jumlahnya berbeda. Jadi rumusnya bisa seperti ini, ada N plus A per A minus B per C minus B ya, kali 1 tahun, di mana N adalah tahun terakhir, di mana jumlah arus kas masih belum menutup investasi mula-mula. A-nya adalah jumlah investasi mula-mula, B-nya adalah jumlah investasi arus kas pada tahun ke N. C-nya adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Ya, ini contohnya suatu usulan proyek investasi dari perusahaan SVM senilai 800 juta dengan umur ekonomis yang telah ditentukan selama 6 tahun. Dan syarat pengembaliannya selama 2 tahun dengan tingkat bunga 18% per tahunnya dengan arus kas per tahunnya seperti berikut ya. Jadi tahun pertama ada untung 400 juta, tahun kedua 300 juta, dan seterusnya. Maka tentukan payback periodnya. Jadi kita pakai rumus yang tadi karena di sini banyak komponen yang diketahui ya. Jadi diketahui ada A sama dengan 800 juta, di mana ya kalau dilihat tadi A ini adalah jumlah investasi mula-mula. B adalah jumlah investasi arus kas pada tahun ke N ya. Jumlah investasi arus kasnya 700 juta dan C di sini C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1 ya. Jadi ini 950 juta karena N plus 1 yaitu tahun kedua plus 1 sama dengan tahun ketiga ya. Jadi kita lihat tahun kedua plus 1 ini berarti tahun ketiga, maka ini dijumlahkan semua 400 tambah 300 tambah 250. Ya, berarti di sini 700 tambah 250 maka hasilnya adalah 950 juta. Jadi tinggal dimasukkan saja rumusnya di sini. Ya, jadi ada N-nya 2 tahun dan seterusnya dimasukkan ya. Hasilnya adalah 2,4 atau 2 tahun 3 bulan ya. Jadi 4 ini 0,4 ini dijadikan bulan. Oke. Jadi payback period sebesar 800 juta dengan masa pengembalian selama 2 tahun tidak bisa diterima atau ditolak ya, karena waktu pengembalian yaitu 2 tahun 3 bulan, melebihi waktu yang disyaratkan yaitu selama 2 tahun ya. Tadi pertanyaannya, karena di sini syarat pengembaliannya selama 2 tahun ya. Jadi karena ada syarat pengembalian, maka hasilnya di sini kan tadi 2 tahun 3 bulan ya, maka dia tidak bisa terlaksana atau tidak bisa diterima ya, atau kita tolak karena memang proyek ini melebihi waktu yang disyaratkan yaitu 2 tahun. Oke, itu dulu mungkin untuk payback period ya. Untuk latihan nanti akan kita kerjakan di kelas.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.